Wahid Isden Salas, marhaban bikum fi Qurrata Ayun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Qurrata Ayun Podcast. Gimana nih teman-teman kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama nih kita tidak berjumpa. Pasti semua pada kangen kan dengan Qurrata Ayun Podcast. Nah, hari ini kita ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Beliau ini jauh-jauh dari berbagai daerah datang untuk menimba ilmu di Jakarta. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan nama dan asalnya? Perkenalkan, nama saya Miranda Mika Kasya Putri dari Palembang. Wih, Masya Allah, dari Palembang. Yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Karnawati Putri, saya dari Aceh. Wih, Masya Allah, dari Aceh nih, yang paling jauh nih. Boleh tahu Qurrata ini dari mana? Awalnya dari nge-scroll sosial media. Sekolah sosial media. Kalau Karmila? Saya tahunya dari Bunda Guru Ngaji saya. Oh, guru ngaji. Boleh tahu nggak kesan atau selama perjalanan kalian nih dari rumah untuk ke sini itu apa aja? Coba bisa diceritakan. Saya sebelum ke Pondok Qurrata Ayun mengalami pencegatan di jalan 2 kali tidak jadi Oh, kenapa? keberangkatan. Pertama itu kita tidak tahu kalau di pertengahan jalan kita bakal dicegat dan itu ternyata PPKM. Oh, jadi belum tahu ya kalau ada PPKM gitu ya? Oh, Dan terus? itu setelah perjalanan 2 jam, ibaratnya kayak di sini ke Tangerang lah. Nah, Terus ada tiba-tiba pelang polisi yang menghadang bis kita, terus bilang, Pak mau kemana gitu. Terus supir bisnya bilang kita mau keberangkatan ke Jakarta. Mohon maaf Pak, boleh putar balik soalnya di Jakarta sedang PPKM. itu sudah sampai mana? Itu sudah sampai ke tempat saya, namanya Kota Lahat. Oh, itu udah sampai pertengahan perjalanan. Iya. Dan itu harus putar balik lagi ke rumah. Oh, terus lanjutkan. Terus akhirnya kita pulang dan bongkar barang lagi, terus banyak, padahal kita udah pamit ke keluarga, udah ke tetangga, udah pamit juga, tapi pas kita pulang ditanya kok putar balik lagi gitu. Ternyata PPKM. Dan itu pun kesannya emang sedih banget, soalnya pas ngelihat orang-orang ngaji kita cuma diem di rumah, sedangkan di rumah itu tahu sendiri setannya banyak banget. Oh iya. Itu semua persiapan sudah dipersiapkan dengan sangat baik ya. Ternyata qadarullah di tengah perjalanan suruh putar balik ya. Oh, terus setelah itu? Dan setelah itu kita coba tawadu aja. Walaupun sering lihat di grup banyak teman-teman yang ngaji, iri sebenarnya iri. Terus kita dapat perjalanan yang kedua. Ini perjalanan yang kedua bahkan lebih jauh lagi. Itu hampir mau nyebrang. Yang nyebrang di mana nih? Hah? Nyebrang di mana nih? Nyebrang udah di Merak. Oh, di Merak. Udah mau nyebrang. Ya. Pas kita di dermaga ditanyain, Pak tujuannya kemana gitu. Itu Jakarta, mau berhenti di Kampung Rambutan gitu. Terus kata supirnya, kata maksudnya penjaganya itu katanya, oh mohon maaf Pak, katanya PPKM di sana lagi diperketat, lagian juga Kampung Rambutan tutup. Bisa ke Kalideres nggak Pak kalau berhentinya? Maaf Pak nggak bisa, katanya soalnya di Banten itu dicegat lagi gitu. Dan akhirnya dari sana kita putar balik lagi. Jadi yang kedua kalinya sama. Jadi udah sampai Merak nih, dari Palembang ke Merak, terus di Meraknya dicegat suruh pulang kembali. Iya. Ya Allah, sangat perjuangan sekali ya untuk bisa datang ke Jakarta ini. sangat. Terus itu tanggapan orang tua gimana responnya? Apa udah nggak usah aja ke sana, orang udah 2 kali ini. Itu gimana respon orang tuanya? Respon orang tua ya dia nggak pernah beliau tidak pernah mematahkan semangat anaknya. Oh, iya. Dengan berhentinya 2 kali itu mungkin disuruh tawakal lagi, ikhtiar lagi, jangan menyerah gitu. Dan saya juga sembari di sini belum berangkat, saya nginepnya di pondok dekat rumah. Jadi saya nggak mau ketinggalan pelajaran. Saya juga masih ngapal. Masya Allah. Tapi dari Miranda sendiri itu patah semangat nggak? Udah 2 kali nih, apalagi udah cukup jauh ya dari Palembang ke Merak, itu sangat jauh bagi saya ya. Itu ada rasa udahlah kayaknya mungkin Allah nggak ituin gitu. Sempat berpikir seperti itu nggak? Alhamdulillahnya enggak. Soalnya lingkungan saya mendukung. Oh, alhamdulillah bagus sekali ya.
Coba kalau untuk Miranda, Carmila, mohon maaf ya, Carmila, coba ceritain perjalanannya dari rumah nih ke sini gimana? Saya ada 2 kali perjalanan juga. Oh, udah kan juga. Terus? Yang pertama saya gagal nyampe ke pondok karena saya dinyatakan positif corona di Medan. Oh, ya Allah, positif. Terus? Perjalanan saya dari rumah itu ke Medan, pas pertama 14 jam di mobil gitu. Wah, Masya Allah, 14 jam. Iya. Terus? Habis itu saya nggak tahu corona karena dari itu orang tua saya nyuruh yang nganter saya ke sini ditutupin bahwa saya tuh jangan dikasih tahu dulu kalau saya corona gitu. Oh, sebenarnya udah tahu nih orang tua. Yang tahu duluan tuh orang tua saya. Oh, tapi tidak dikasih tahu. Dikasih tahu soalnya Heeh. takut saya sakit hati atau gimana gitu. Oh, iya iya. Terus. Habis itu Mm-mm. saya ada teman saya 2 sama saya 3 gitu. Jadi mereka yang teman saya berdua ini langsung berangkat ke Jakarta. Kalau saya tinggal di Medan gitu. Oh, kenapa nggak langsung sama temennya? Saya kan positif corona jadi Oh, nggak jadi stop dibolehin. dulu. Jadi Oh, stop dulu. iya, Jadi iya, saya iya. dibalikin ke Aceh lagi, ke Gayo gitu. Oh, ke rumah? Ke rumah. Oh, ke rumah. Terus? Habis itu sampai di rumah udah 3 hari baru saya tahu bahwa saya itu positif corona, yaitu dari pondok gitu. Oh, dikasih tahu dari pondok. Iya. Terus? Habis itu kalau orang tua saya sih dari papa ya. Kalau dari papa kayak kebalik-balik gitu, kadang ngasih kadang nggak. Maksudnya setiap saya tanya kan dia tanya gitu, kamu mau lanjut ke situ atau kamu pilih di Aceh gitu. Oh, ragu gitu ya. Ragu. Jadi waktu itu udah mulai ragu nih. Soalnya iya, udah terus? takut, udah lama libur kan di rumah gitu. Iya, Habis itu kalau mama saya tetap berkokoh kuat tinggi kalau anak saya harus mondok gitu. Oh, Kalau Masya kalau Allah. kalau Mila harus mondok dari SMA-nya harus jauh gitu. Habis itu kalau mama saya sih katanya karena saya kan Nggak, ceritain aja. Kenapa? di keluarga itu terus yang gini masih tidurnya sama mama gitu. Oh, masih deket lah ya. Dekat Maksudnya- sama mama gitu. Kata papa saya, tidurnya aja sama kamu, mau pergi aja nggak pernah. Masa kamu rela nggak ngelepasin gitu? Masa kamu yakin bahwa dia itu sanggup di situ gitu? Jadi itu pertama kalinya mondok nih. Oh, Masya Allah, banyak banget ya kesan-kesannya. Terus gimana itu? Itu kata mama saya. Saya tanya lagi sama mama saya, ini gimana ma gitu. Terus kata mama saya, itu terserah kamu, semuanya ada di tangan kamu gitu. Kalau kamu memang mau di situ mondok, kamu lanjutin gitu. Soalnya bukan biaya yang sedikit, orang tua saya korbanin gitu. Udah saya bilang sama dia, pokoknya udah habis loh ma gitu. Bukan sedikit buat ongkos naik pesawat itu apa. Tapi kata mama saya, nggak apa-apa, ini kan perjuang untuk menguji kesabaran mama juga gitu. Wah, Masya Allah sekali. Perjuangannya sangat besar sekali ya dari orang dukungan itu orang tua itu ya. Oh, Masya Allah. Ini kemauan Carmila sendiri atau dari orang tua? Pertamanya saya nggak tahu juga sih kenapa bisa saya mondok di sini. Soalnya saya kan ada pengajian gitu. Saya ngeliat teman-teman saya gitu pada mondok semua. Habis itu ditawarin sama guru ngaji saya, kamu mau nggak gitu. Saya pikir panjang dulu, soalnya saya ngajinya udah dari kelas 1 SMP gitu. Saya pikir-pikir dulu, habis itu saya tanya sama mama saya, kata mama saya, ya itu di tangan kamu, kalau kamu memang mau ya lanjut gitu. Habis itu mama saya juga nggak ragu, soalnya kakak saya juga semuanya mondok jauh-jauh. Oh, jadi saudara-saudaranya pada mondok semua nih, tinggal Carmila doang ya yang belum mondok. Oh, iya. Habis itu kata mama saya, ya udah kalau memang kamu bisa gitu, kalau dengan persiapan gitu, kalau kamu memang yakin kamu bisa, kamu lanjut aja gitu. Ya udah saya lanjut, saya tes di sini itu ya gitu. Terus dari kapan waktu itu berangkat ke sini? Habis pulang nih, bilang positif kan? Itu kan rehat sebentar, istirahat. Itu berapa hari terus mau menuju ke sini? Berapa hari perjalanan? Berapa hari? Kalau
hampir 2 harian. 2 hari. Itu no stop, bener-bener nggak ada istirahat, langsung ke sini, menuju ke sini. Yang kedua itu gara-gara perjalanan malam, jadi agak itu. Saya di mobilnya cuma 10 jam doang. 10 jam. Ke sini itu dengan siapa? Sama siapa? Diantarin sama itu guru ngaji saya. Guru ngajinya, Masya Allah. Tapi diantarinnya cuma sampai Medan. Saya naik pesawatnya sendiri ke sini. Dari rumah ke Medan diantarin nih sama guru ngajinya. Sampai Dari Kuala Namu. dari Medan ke sini sendiri. Ada teman satu tapi beda jauh tempat duduknya gitu. Oh, Saya cuma wah, Masya Allah banget. Berani ya, Masya Allah. Ini modal nekat banget nih ya. Kesini modal nekat banget. Oke, kalau Miranda, kalau mondok ini atas kemauan sendiri atau dari orang tua atau dari siapa? Atas kemauan sendiri. Mau sendiri. Kenapa? Karena awal-awal saya mondok dulu masih kecil banget, kelas 7. Itu saya termotivasi karena ustadz-ustadz guru ngaji saya itu berpengalaman pondok. Jadi sering cerita, sering-sering tentang beliau-beliau di pondok. Jadi rasa pengen ada. Terus juga termotivasi karena sering-sering kita dijelasin tausiah-tausiah. Terus kemuliaan-kemuliaan penghafal Al-Quran. Dan dari sana ada keinginan buat mondok. Oke. Niat awal buat mondok di kota ini apa? Niatnya niat saya cuma ingin jadi seorang penghafal Quran 30 juz, tapi bukan sekedar penghafal, saya pengen jadi pengamal Al-Quran. Dan saya pengen tercapai cita-cita saya, bukan kayak orang-orang pengen jadi dokter, pengen jadi ini, enggak. Saya cuma pengen menjadi pendakwah. Oh, pendakwah, Masya Allah. Kalau Miranda, mohon maaf, Carmilla, itu niat untuk masuk pondok pesantren kota ini apa? Yang pertama sih saya mau mengubah perilaku saya. Oke. Habis itu saya ingin menghafal Al-Quran agar bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, Masya Allah. Oke. Nih kan udah udah lama lah ya di sini ya di Idlil. Kesannya sudah didapat tuh apa? Apa yang sudah dapat di Pondok Kota ini nih? Apa aja yang udah didapat di sini? Ada? Yang didapat di sini, alhamdulillah, pertama kita bisa lebih mandiri, itu lebih mandiri yang pertama. Yang kedua kita bisa berteman, nggak cuma temennya itu aja, banyak juga teman-teman kita yang dari luar dan saling bisa berbagi cerita, saling memotivasi. Terus alhamdulillahnya di sini juga ketemu orang-orang yang baik-baik. Masya Allah. Terus alhamdulillahnya juga di sini suka dengan adanya kegiatan tasmi. Selain memotivasi juga bisa lebih, bukan banyak insecure tapi lebih banyak bersyukur. Masya Allah. Sebelumnya kan udah pernah mondok nih. Pernah nggak ada acara tasmi gitu atau baru pertama kali nih di sini mondok di sini tasmi? Kalau di Pondok Lama itu cuma 1 juz, tapi alhamdulillahnya di Qurrata Ayun bisa langsung 5 juz sekali duduk. Jadi ini pertama kalinya tasmi 5 juz sekali duduk. Masya Allah. Di pondok sebelumnya udah punya hafalan belum? Alhamdulillah ada. Udah. Alhamdulillah. Kalau Carmilla nih, apa yang sudah dapat selama ini? Banyak yang tentunya saya dari tasmin diperbaiki dari segi bacaan. Tanya kan saya bukan mondok dari sekolah umum gitu. Jadi dulunya biasa pasti swasta kayak negeri gitu ya. Berarti ini kan pertama kalinya gitu ya. Jadi bimbing ke lebih mandiri gitu. Lebih mandiri. Oke. Habis itu lebih kalau segi hafalan, tentunya saya dulu itu tidak pernah mendapatkan hafalan sampai yang saya dapat sekarang ini ya. Tapi sebenarnya udah pernah menghafal nih. Belum pernah menghafal. Habis itu saya lebih cenderungnya yaitu ada di sini ada kajian, ada kayak lebih memotivasi saya lebih dewasa gitu, lebih menuntut saya lebih kedewasaan gitu. Nah, selama 6 bulan ini kan ya, yang apa aja materi yang dapat di Qurrata Ayun ini? Tentang akhlak, tentang fikih. Oke. Nah, kan Carmilla ini kan pertama kali nih mondok nih.
pertama kalinya. Kesannya apa? Pasti kan jauh berbeda kan? Dulunya yang selalu sama orang tua, selalu deket, tiba-tiba jauh kan dari orang tua, serba sendiri, jauh gitu. Gimana kesannya? Ya kesannya saya sedih gitu. Sedih. Ya tentu yang teman-teman saya juga tahu, pertama awalnya saya itu 1 bulan itu kalau setiap hari nggak berhenti nangis. Oh, yo, selama 1 bulan tuh nangis terus. Lebih 1 bulan. Oh, kenapa? Tentunya saya itu aja gitu, nggak tahu tiba-tiba kalau pas lagi sholat atau lagi ngaji terbesit aja gitu kayak ih mama gitu. Mama, oh. Tapi, nah selama 1 bulan awal itu ada nggak perasaan saya pengen keluar nih, saya udah nggak kuat banget Itu nih. tentu pasti Tentu. ada. Saya masih seminggu di sini, saya udah terbesit dalam hati mau keluar. Mau keluar. Apa yang meyakinkan sampai bertahan sampai 6 bulan sampai sekarang? Saya ingat lagi perjuangan saya ke awal gitu. Saya ingat ini kemauan saya sendiri gitu. iya. Perjuangannya juga tidak mudah untuk sampai ke Qurrata Ayun ini gitu. Habis itu saya berkuat kokoh lagi, coba dulu deh 1 minggu gitu. Udah coba-coba 1 minggu gitu. Kan ini ngafal ya, kan apalagi belum pernah ngafal nih. Gimana metodenya gitu? Yang pertama sih saya ngikutin metode yang disediakan di pondok gitu. Tapi saya berkat ustazahnya yang mendukung gitu. Kan ustazahnya juga paham, ya pertama ngafal gimana sih gitu. Ya sebisa saya aja gitu. Maksudnya yang pertama awal-awalnya saya nggak dipaksain untuk nargetin target di Qurrata Ayun kan 1 halaman setengah gitu. Jadi saya nggak ditargetin langsung menghafal segitu, sebisanya saya aja gitu. Jadi saya mau nggak mau ya harus tekun gitu menghafal gitu. Hari demi hari saya jalanin, walaupun enak gak enak ya saya harus terima gitu. Oke. Nah kalau Miranda nih, ini kan udah selama 6 bulan berjalan nih, gimana perasaannya? Ya. Alhamdulillah itu tergantung juga moodnya, kadang sedih, kadang ya senang, kadang biasa aja. Bisa aja. Kan dia udah pernah hafal Quran nih, sama nggak suasananya gitu? Ya setiap tempat pasti Berbeda ya? berbeda suasananya saja. Ada yang berbeda, maksudnya pasti kan setiap kali punya perbedaan kan. Nah, apa yang didapat di Qurrata Ayun? Yang didapat di Qurrata Ayun, jadi di sini itu lebih mementingkan bacaannya dulu yang bagus, lancar baca Qurannya dulu baru bisa ngapal. Jadi memperhatikan tajwidnya lah ya, tajwidnya, bacaannya. Ya, jadi saya lebih senangnya di sana. Jadi jika bacaannya Quran lancar, jadi ngapalnya juga mudah. Dan juga di sini ada program tilawah 1 juz per hari. Jadi di sana pas baca hafalan yang bakal kita storyin itu udah nggak asing. Jadi agak mudah. Nah di pondok dulu dapat 5 juz itu nggak mudah, 2 tahun baru dapat 5 juz. Tapi alhamdulillahnya di sini di Qurrata Ayun, di Qurrata Ayun baru setengah tahun udah dapat 5 juz. Oh alhamdulillah ya. Berarti sangat termotivasi sekali ya untuk itu. Oke, coba motivasi untuk diri sendiri dan untuk pemirsa, coba kasih motivasi apa? Motivasi saya cuma motivasi dari diri saya dan untuk diri saya dan pemirsa itu cuma sederhana saja. Saya ingin melakukan kebaikan walaupun itu sekecil biji zarah. Yang penting kebaikan itu bisa membawa saya ke surga. Oh masya Allah, ini kebaikan untuk umat lah ya. Kalau dari Carmilla, coba motivasinya apa? Jangan pernah menyerah walaupun sekali gagal. Mungkin kita tahu itu pertama yang menurut kita baik itu belum tentu bagi Allah itu baik. Jadi kita harus bersabar untuk menghadapi semua cobaan yang Allah beri. Jadi intinya sabar, tekun, istiqomah lah ya. Oke. Sampai manfaat sekali ya sharing-sharing kita hari ini. Semoga siapapun yang mendengarkan sharing kita hari ini semoga bisa mendapat manfaatnya, bisa terinspirasi. Cukup sekian. Jangan lupa teman-teman saksikan podcast Qurrata Ayun selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Wahid Isden Salas, marhaban bikum fi Qurrata Ayun Podcast.